warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Diana Diva dan saya Nanda Izati, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-72 Kabupaten Banjar dan melestarikan adat dan kebudayaan Banjar, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menggelar Festival Budaya Banjar tahun 2022. Melalui event Festival Budaya Banjar dapat menghidupkan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil menengah, khususnya pegiat budaya serta usaha di bidang dekor dan tata rias pengantin yang ada di Kabupaten Banjar. Dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-72 Kabupaten Banjar tahun 2022 dan menghidupkan serta melestarikan adat dan budaya Banjar, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menggelar Festival Budaya Banjar tahun 2022 di Lapangan Cahaya Bumi Selamat, Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka kegiatan menginginkan event Festival Budaya Banjar ini dapat menggeliat dan menghidupkan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil menengah, khususnya pegiat budaya dan usaha di bidang dekor dan tata rias pengantin yang ada di Kabupaten Banjar. Ditambahkan Bupati, Kabupaten Banjar sudah sangat dikenal dengan kebudayaan dan kesenian yang bernafaskan Islami. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan unsur Porkopimda Banjar beserta istri. Di tempat yang sama juga di-launching program Petah Manis atau pelajar tahfiz yang maju, mandiri, dan agamis. Juga diserahkan Al-Quran secara simbolis kepada M. Yasir Anggara S.A., siswa SMP Negeri 1 Martapura. Juga diserahkan piagam penghargaan kepada anak muda kreatif yakni Muhammad Isro Ar-Rafiq, pelopor desainer busana kreatif. Juga diserahkan penghargaan kepada Sufyan Saufi, make-up artis, penata rias tradisional Banjar kreatif, dan penyerahan hadiah busana adat Banjar terbaik kepada camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan oleh Bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam acara ini para asisten, staf ahli, para kepala SKPD, direktur perusahaan daerah, para camat se-Kabupaten Banjar beserta istri, para tokoh budaya, dan masyarakat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Parade Busana Adat Banjar masuk dalam rangkaian Festival Budaya Banjar yang dihelat di Lapangan Cahaya Bumi Selamat atau CBS Martapura, diikuti 20 camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Banjar. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias mengatakan, melalui event ini, dirinya ingin mengangkat budaya Banjar untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat seperti perkebunan melati, para perias pengantin, serta dekorasi. Parade Fashion Show Busana Adat Banjar yang Parade Busana Adat Banjar masuk dalam rangkaian Festival Budaya Banjar yang dihelat di Lapangan Cahaya Bumi Selamat, Martapura. Diikuti 20 camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Banjar, Parade Busana Adat Banjar disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, unsur Porkopimda beserta istri, Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Nurgita Tias, Ketua 1 Tim Penggerak PKK Hajah Fatmawati, para kepala SKPD dan istri, tokoh agama, kepemudaan, serta masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengatakan, melalui event ini dirinya ingin mengangkat budaya Banjar untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat seperti perkebunan melati, para perias pengantin, serta dekorasi. Pihaknya pun bangga mengenakan sasirangan dan kain air guci, di mana menurut sejarah, air guci ini hanya dipakai oleh para bangsawan dan kerajaan.
Gita berharap event ini menjadi ikon anak muda Kabupaten Banjar yang kuat, bukan hanya sekedar penampilan, tetapi juga berkarakter Islami. Hari ini tentunya berkah kerjasama dari berbagai pihak melalui dukungan pemerintah daerah dan melalui SKPD terkait bermitra dengan PPPK Kabupaten Banjar. Kami ingin mengakarkan lagi budaya Banjar, bagaimana nanti sektor perkebunan melati juga ikut merasakan berkahnya, kemudian juga para pelaku usaha perias pengantin, dekor dan lain-lain juga ikut kebagian rezeki ya. Konon kabarnya sih karena ada event ini harga boga melati juga lumayan naik harganya. Ya, saya sih berharap event-event seperti ini kedepannya bisa kita laksanakan lagi dan mudah-mudahan kita bisa jadi tuan rumah untuk melaksanakan event budaya tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sampaikan tadi untuk baju adatnya sendiri kami bangga gitu menggunakan sasirangan, memakai kain air guci yang mana menurut sejarah air guci ini hanya dipakai oleh pakaian-pakaian bangsawan kerajaan. Maka kita harus bangga dengan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Kiranya ini tidak tergerus oleh arus modernisasi yang mana juga terkandung nilai-nilai Islami. Kita tetap sopan santun ya, pakaiannya juga tetap mencerminkan wajah Martapura yang serapi Mekah. Saya berharap hal seperti ini menjadi ikon anak muda Kabupaten Banjar yang kuat bukan hanya sekedar secara penampilan tapi juga berkarakter Islami luar dan dalam. Keluar sebagai pemenang busana adat Banjar, terbaik 1, Kecamatan Kertakanyar, terbaik 2, Kecamatan Tatah Makmur, dan terbaik 3, Kecamatan Sambung Makmur. Sedangkan harapan 1 diraih Kecamatan Martapura Barat, harapan 2 Kecamatan Gambut, harapan 3 Kecamatan Karangintan, dan juara favorit diraih Kecamatan Alu-Alu. Di akhir kegiatan juga digelar parade bangga bersasirangan oleh Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar, di mana kain sasirangan tersebut merupakan karya dari Isro Arafik, desainer Dekranasda Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar maju mandiri agamis. Mitra Kominfo setelah 3 kali berturut-turut meraih predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar kembali meraih predikat KLA tahun 2022 dan naik 1 peringkat ke kategori Madya. Bupati Banjar mengaku senang dan bangga atas raihan prestasi tersebut serta sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dan mendukung atas upaya pencapaian KLA tahun 2022 ini. Setelah 3 kali berturut-turut meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Banjar kembali meraih predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2022 dan naik 1 peringkat ke kategori Madya. Hal tersebut disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bogor pada malam penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022. Disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri serta Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Siti Hamidah via Zoom di Comment Center Manis Martapura. Bupati mengaku senang dan bangga atas raihan prestasi tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dan mendukung atas upaya pencapaian Kabupaten Layak Anak tahun 2022. Bupati juga mengharapkan di tahun depan Kabupaten Banjar bisa mempertahankan predikat tersebut bahkan bisa mencapai peringkat ke kategori Nindya. Tidak lupa Bupati mengapresiasi Dinas Sosial P3AP2KB yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar, seperti program Radio Sahabat Anak atau Rahatan yang mengudara di Radio Suara Banjar setiap Sabtu pagi. Pada hari ini kita mengikuti kegiatan dari Kementerian Perlindungan Anak dan Alhamdulillah Kabupaten Banjar mendapatkan penghargaan yang mana statusnya ini naik yang dulunya Pratama menjadi Madya. Tentu di dalamnya
pemerintah sendiri sudah berupaya dalam pemenuhan hak anak, baik itu pendidikan, keluarga maupun lingkungan. Mudah-mudahan penghargaan ini bermanfaat untuk masyarakat dan juga predikat kota layak anak yang diemban pemerintah Kabupaten Banjar ini juga nanti akan senapas di realitanya ketika anak ini memang investasi kita semua yang nantinya akan mengisi pembangunan ke depan. Kita harus memberikan pemenuhan tersebut pada anak-anak kita, generasi nanti, sehingga Kabupaten Banjar baik di dalam maupun di luar pemenuhan anak itu dirasakan oleh masyarakat seperti ini. Beberapa keinginan juga pemerintah ingin meningkatkan lagi, tentunya ada beberapa tahapan yang belum dilaksanakan, yaitu OPTD perlindungan anak, nanti juga melalui tahapan-tahapan yang masih disusun. Keoptimisan ini juga pemerintah daerah mendapatkan predikat yang lebih tinggi lagi, dan proses peraturan daerahnya pun di tahun ini mudah-mudahan segera rampung, sehingga beberapa dokumen dan juga tambahan inovasi tersebut juga bisa melengkapi kota layak anak yang akan kita programkan nanti. Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kabupaten Banjar, Siti Hamidah mengungkapkan, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras semua pihak yang mau dan mampu mengintegrasikan komitmennya dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, di antaranya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha. Jadi malam ini kita merupakan malam penganugerahan apresiasi Kabupaten Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk tahun 2022. Jadi kita alhamdulillah Kabupaten Banjar meraih predikat Madya setelah 3 tahun ya berturut kita pratama. Nah sekarang kita Kabupaten Banjar sudah berada di Madya, peringkat Madya, alhamdulillah. Jadi ini merupakan suatu kerjasama yang kompak ya dari semua anggota gugus tugas dan juga arahan dari Bapak Bupati beserta Ibu. Kemudian kita dengan CSR juga bekerja sama dengan media juga, dengan forum anak juga. Nah jadi itu semua yang yang sudah dikerjakan di Kabupaten Banjar itu kita laporkan data-datanya, dan alhamdulillah malam ini Kabupaten Banjar mendapatkan Madya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Kamil Marisi melakukan audiensi ke Bupati Banjar Haji Saidi Mansur untuk meminta dukungan kepada Bupati terkait dengan fermentasi kurikulum Merdeka 2022. Adanya dukungan Bupati tersebut, nantinya semua sekolah juga mendapatkan dukungan dari Kepala Dinas dan semua guru untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka di tahun 2022 ini. Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan kepala sekolah dan menyiapkan pengawas guna meningkatkan kompetensi. Kabupaten Banjar salah satu kota atau kabupaten yang terpilih dari 126 kabupaten atau kota yang dipilih oleh kementerian. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Kamil Marisi, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan, saat lakukan audiensi ke Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Abdul mengatakan maksud dari audiensi ini adalah untuk meminta dukungan terkait fermentasi kurikulum Merdeka 2022 dengan harapan sekolah-sekolah mendapatkan dukungan dari Kepala Dinas dan seluruh guru-guru serta bisa menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ini untuk mengejar ketertinggalan selama 6 bulan yang lalu. Kita ingin memohon dukungan dari Bupati terkait dengan implementasi
implementasi kurikulum merdeka di tahun 2022. Karena kita berharap dengan semangat sekolah menerapkan kurikulum merdeka di tahun ini, mudah-mudahan kita dapat mengejar learning loss yang tertinggal selama 6 bulan. Mudah-mudahan juga dengan dukungan kepala dinas dan seluruh guru-guru yang bersemangat untuk menerapkan kurikulum mereka di tahun 2022 ini, seluruh ketertinggalan kita selama COVID selama 2 tahun itu bisa kita selesaikan. Harapannya mudah-mudahan dengan dukungan Bupati ini, nanti dukungan dari dinas dan dukungan SKPD lainnya menyuarakan hal yang sama, sehingga gerakan kita untuk melaksanakan kurikulum merdeka benar-benar bisa terlaksana mulai di tahun 2020. Karena kemarin kan sudah mulai masuk anak-anak sekolah. Jadi pertama kita juga menghilangkan hoax yang mengatakan kurikulum merdeka itu ditunda. Jadi kita tidak ada penundaan, tapi kita melaksanakan kurikulum merdeka dan sesuai dengan pilihan sekolah. Sekolah kita merdekakan dan kita merdekakan juga anak dari kekurangan-kekurangan selama COVID-19. Kira itu. Alhamdulillah tadi ada dukungan dari Bapak Bupati Banjar, dan memang selama ini pemerintah Kabupaten Banjar sangat mendukung implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Banjar ini. Saat ini sudah ada 215 yang mendaftar secara mandiri dan ada 38 yang menjadi sekolah penggerak. Jadi dukungan dari pemerintah kabupaten berupa infrastruktur, jalan, kemudian bangunan sekolah, ada juga dukungan transportasi, kelotok untuk sekolah-sekolah yang di perairan, juga ada laptop sebanyak 712 untuk tahun 2022. Selain itu juga ada perekrutan guru P3K sebanyak 619 tahun 2022. Mudah-mudahan dengan dukungan Balai Guru Penggerak, dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun depan bisa dilaksanakan oleh seluruh sekolah di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banjar, kedepannya menginginkan perubahan untuk kemajuan dunia pendidikan, karena peran pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kesejahteraan. Audiensi ini juga dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny, perwakilan Kepala Sekolah Dasar beserta staf Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan. Hairin Melda, Suara Banjar melaporkan. Mitrokominfo, Indeks Resiko Bencana atau IRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kebencanaan di suatu daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Makin rendah tingkat IRB suatu daerah, maka akan semakin baik. IRB Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah 165,12. Ini termasuk kategori tinggi, peringkat 3 di bawah Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru. Sedangkan IRB Provinsi Kalimantan Selatan 141,66 atau kategori sedang. Ada ancaman bencana yang semuanya ini. Rapat fokus grup discussion perhitungan mandiri indeks kapasitas atau ketahanan daerah Kabupaten Banjar digelar di Aula Baiman Kantor Bappedalit Bank Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, IRB atau Indeks Resiko Bencana merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kebencanaan di suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota. Makin rendah tingkat IRB suatu daerah maka akan semakin baik. Penurunan IRB ini adalah upaya kolaboratif, menyeluruh dan terpadu dari seluruh unsur terkait yang merupakan elemen pemerintah daerah, masyarakat dan unsur swasta. Haji Muhammad Hilman menjelaskan wilayah Kabupaten Banjar termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap terjadinya bencana alam yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung dan tanah longsor. Bencana alam tersebut menimbulkan kerugian materi yang begitu besar. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana di tingkat kabupaten ini dimotori oleh pemerintah daerah bersama semua unsur terkait dengan meningkatkan IKD yaitu pemenuhan 71 indikator terkait penanganan bencana. Pemenuhan isian 71 indikator ini beserta data dukungannya akan menentukan perhitungan IKD Kabupaten Banjar dan selanjutnya akan menjadi bahan perhitungan IRB Kabupaten Banjar tahun 2022.
IRB Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah 165,12 termasuk kategori tinggi, peringkat 3 di bawah Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru, sedangkan IRB Provinsi Kalimantan Selatan 141,66 atau kategori sedang. Hilman berharap ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan pelaksanaan, yakni sebagai bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat, sehingga masyarakat bisa produktif untuk mewujudkan kesejahteraannya. Turut hadir pada rapat tersebut PLT Kepala Pelaksana BPBD Banjar Suprianto, Kasubag Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Aryansyah, perwakilan Polres Banjar, perwakilan Kodim 1006 Banjar, dan peserta rapat FGD dari SKPD atau instansi. Bagus Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, sebanyak 34 pengurus KONI Kabupaten Banjar masa bakti 2022 sampai 2026 dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama, diwakili Sekretaris Umumnya Enli Hadianur. Dilantik sebagai Ketua Umum Haji Muhammad Tropiki, Wakil Ketua Umum 1 Zaid Syahab, Wakil Ketua Umum 2 Haji Sofian, Sekretaris Umum Irwan Bora, dan Bendahara Umum Muhammad Hasan Hamdan. Sebanyak 34 pengurus KONI Kabupaten Banjar masa bakti 2022 sampai dengan 2026 dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel Bambang Heri Purnama, diwakili Sekretaris Umumnya Enli Hadianur. Dilantik sebagai Ketua Umum KONI Banjar Haji Muhammad Tropiki, Wakil Ketua Umum 1 Zaid Syahab, Wakil Ketua Umum 2 Haji Sofian, Sekretaris Umum Irwan Bora, dan Bendahara Umum M. Hasan Hamdan. Pengurus lainnya terdiri dari 10 bidang, diantaranya bidang organisasi, pembinaan prestasi, dan pendidikan penataran. Sekretaris Umum Enli Hadianur mengatakan, kepengurusan yang baru harus solid dan bersinergi sehingga bisa mengembalikan kejayaan olahraga di daerah ini. Ia berharap setiap pengurus bisa memberikan pengabdian terbaik bagi kejayaan, kebanggaan, dan kehormatan daerah. Mewakili Bupati Banjar, Sekda Haji Muhammad Hilman menyampaikan, ke depan KONI mampu membuat langkah-langkah yang produktif dan aktif, serta melaksanakan pembinaan olahraga kepada generasi muda hingga masyarakat luas. Hilman berharap kepengurusan yang baru ini dapat berkiprah untuk olahraga di Kabupaten Banjar, sehingga bisa meningkatkan kualitas sistem pembinaan dari pengembangan di bidang olahraga. Jadi seperti ini, hibah terkait dengan keolahragaan yang diberikan kepada KONI Kabupaten Banjar itu sudah tercantum di dalam APBD Kabupaten Banjar tahun 2022. Jadi apabila usulan itu disampaikan dan memenuhi persyaratan, dalam waktu segera insya Allah bisa cair. Nah di sini kan di KONI, boleh lihat tadi ada Pak Fatar, mantan Kabid Perbendaharaan di BPK Adi pada saat itu Kabupaten Banjar, BKD. Nah itu kita tunggu insya Allah dalam waktu segera, begitu persyaratan ini sudah terpenuhi, karena memang anggaran sudah siap, duitnya ada, bisa diproses dan dicairkan. Sementara Ketua Umum KONI Banjar yang baru dilantik Haji Muhammad Tropiki menyebut akan memperjuangkan prestasi berada di 3 besar se-Kalsel. Tropiki yang juga Ketua DPRD Banjar menambahkan pihaknya ke depan mempersiapkan beberapa cabang olahraga dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022 di Hulu Sungai Selatan. Ya kemarin periode sebelumnya kita mendapat peringkat kalau tidak salah di 5 besar. Tentu target kami ini lebih baik kalau bisa 3 besar. Karena kenapa? Seperti saya bilang tadi, Kabupaten Banjar ini kalau di Liga Italia itu seri A. Daerah lain biar seri B, seri C lah. Kami ini seri A. Jumlah penduduknya banyak, daerahnya luas. Masa kita misalkan peringkatnya nomor 5. Nah tentu ini menjadi perhatian juga karena kawan-kawan ketahui
semua, olahraga itu tidak mungkin bisa berprestasi sekarang tanpa disertai dukungan oleh pemerintah daerah. Kalau kita lihat tagline-nya Kabupaten Banjar itu kan manis, maju, mandiri, agamis. Nah, jangan sampai yang majunya itu malah mundur. Artinya KONI ini, kalau menurut undang-undang olahraga itu anggarannya adalah 1%. Nah, sekarang ini tidak 1%, sedikit sekali. Kita juga tidak akan pernah bisa membina atlet dengan anggaran yang seadanya seperti ini. Seperti saya tekankan tadi, membangun daerah itu tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun manusianya juga. Dengan apa? Salah satunya olahraga. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kominfo, masyarakat Indonesia terkenal dengan berbagai macam ibadah atau budaya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan dan telah dikaruniai. Salah satunya dengan melakukan selamatan seperti yang dilaksanakan warga desa Kelambayan Ulu, Kecamatan Astambul yang menggelar keselamatan Padang memasuki musim katam. Tempat pelaksanaan selamatan ini pun cukup unik karena berada di tengah persawahan. Masyarakat Indonesia terkenal dengan berbagai macam ibadah atau budaya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan yang telah dikaruniai. Salah satunya dengan melakukan selamatan seperti yang dilaksanakan warga desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar menggelar selamatan Padang memasuki musim katam. Tempat pelaksanaan selamatan ini cukup unik karena berada di tengah padang atau persawahan dengan rangkaian acara lantunan ayat suci Al-Quran, pembacaan Maulid Habsyi, serta pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh Ustadz Ahmad Syajali dari Pematang Danau. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat berperan bagi kelangsungan dan kemaslahatan masyarakat. Kepada Dinas Pertanian khususnya, rekan-rekan petugas penyuluh pertanian, beliau meminta agar terus melakukan pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi kepada para petani. Habib Idrus juga mendoakan saat musim katam ini, petani diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan mendapatkan hasil panen yang baik dan melimpah. Ulun mengaturkan ucapan terima kasih atas undangan yang telah diberikan, sehingga pada siang ini ulun dapat berkesempatan hadir dan ikut bersama-sama menyelenggarakan selamatan syukuran Padang menjelang musim katam atau panen. Pemilik lahan Juli Akli menyampaikan, lahan pribadi yang dimiliki seluas 15 borongan dengan jenis siam Banjar. Ia menyebut tradisi tersebut adalah yang ke-10 semenjak tahun 2013 lalu hingga kini masih dilaksanakan turun-temurun tiap tahunnya. Yang pertama kan kita untuk menuju kesyukurannya kan kita selamatan dulu, kan syukuran setelah katam kan kita ada acara syukuran lagi. Tapi desa yang adakan ada secara pribadi, bukan, tapi yang ada yang bantu ya silahkan. Makanya setelah tanam kan kita mulai tuh kata orang Banjar kan mulai mengurai gitu, diselamati dulu. Semoga di tahun-tahun yang akan datang selamatan Padang lebih baik daripada ini. Selamatan Padang sebagai wujud syukur terhadap Sang Pencipta ini juga dihadiri Camat Astambul Ahmad Fauzi, unsur Porkopimcam, pembakal Kelampaian Ulu Ahyar, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petani setempat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, setelah dilepas di objek wisata Kiram Park, Kecamatan Karangintan, sekitar 500 peserta yang ambil bagian dalam Tour de Loksado masuki halaman kantor Bupati Banjar. Dalam pit stop 1 atau istirahat pertama 120 km menuju finish tersebut, Bupati Banjar Haji Seri Mansur mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain menyehatkan, juga sebagai ajang promosi beberapa objek wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Setelah dilepas di objek wisata Kiram Park, Kecamatan Karangintan, sekitar 500 peserta yang ambil bagian dalam Tour de Loksado masuki halaman kantor Bupati Banjar, kilometer 49,5 Martapura.
Dalam pit stop 1 atau istirahat pertama 120 km menuju finish tersebut, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain menyehatkan juga sebagai ajang promosi beberapa objek wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Sebelum mengibaskan bendera di pit stop 1 ini, Saidi Mansur juga berpesan kepada peserta agar tertib dan menjaga etika dengan baik selama di perjalanan, mengikuti rambu-rambu dan arahan dari panitia pelaksana. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina nabina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik, kami ucapkan selamat jalan sampai tujuan. Sehat selalu untuk para peserta Tour de Loksado tahun 2022. Usai dilepas menuju pit stop berikutnya, satu peserta terpaksa menunda keberangkatannya persis di depan pagar Pemkab Banjar lantaran bagian rantai sepedanya putus dan menunggu perbaikan oleh tim serta panitia. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikianlah program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Isati dan saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.